Bismillahirrohmanirrohim. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri teladan yang baik, uswah hasanah. Karena itu, setiap muslim harus mengetahui kisah hidup atau biografi Nabi Muhammad agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurna dari agama yang dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh perjuangan. Nabi Muhammad mengalami hidup yang berliku, meski menjadi manusia istimewa dan pilihan Allah. Terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam. Beliau menghadapi berbagai macam rintangan, tentangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Kendati demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad diutus Allah ke dunia itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Tanpa terkecuali satu makhluk pun. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dengan biografi Nabi Muhammad, terutama tentang hari kelahiran Nabi Muhammad. Namun menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tahun di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi di Makkah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit, arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang, istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh, api abadi yang disembah umat Majusi padam, gereja di sekitar Buhaira roboh, dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukanlah pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek, Abdul Muthalib. Dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi, pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Nabi Muhammad adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya, Sayyidina Abdullah ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Makkah, setelah sebulan berdagang di Syam. Dia kemudian dimakamkan di Madinah. Sementara sang ibunda, Sayyidah Aminah, wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Merujuk buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik Martin Lings, 2012 Nabi Muhammad hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun, atau hingga beliau berusia 6 tahun. Saat usia 1 hingga tahun, beliau hidup bersama dengan ibu susuannya, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'd. Keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan,
agar anaknya memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Sayyidah Aminah. Ia menitipkan anaknya, Nabi Muhammad, kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya, masa balita, di kampung Bani Sa'd. Kehadiran Nabi Muhammad membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad kembali hidup dan tinggal bersama sang ibunda. Namun tidak berselang lama, beliau ditinggal wafat yang ibunda. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, kakeknya wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja menggembala kambing milik orang kaya Makkah. Disebutkan Nizar Abazah dalam Bilik-Bilik Cinta Muhammad 2018, setidaknya ada 3 alasan mengapa Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja menggembala kambing. Pertama, membantu meringankan beban ekonomi Abu Talib. Kedua, menggembala kambing tidak butuh modal. Ketiga, Nabi Muhammad senang berada di padang yang luas karena di sana beliau bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi penggembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Pada saat usia 12 tahun, beliau diajak Abu Talib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat ini, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika seorang saudagar kaya Makkah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang dagangannya. Abu Talib mendengar hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani Maisaroh, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur, dan amanah, Nabi Muhammad berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisaroh, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai Nabi Muhammad dalam mendagangkan barangnya. Merujuk buku Muhammad At-Trader, Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih. Di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dalam Sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggandeng As-Saib bin Abu Saib sebagai partner saat awal-awal memulai bisnis. Bagi Nabi, Abu Saib adalah rekan terbaiknya dalam bisnis. Tidak pernah berselisih dan tidak curang. Demikian biografi Nabi Muhammad dari kelahiran hingga masa remajanya. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Huwailid ketika berusia 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Keduanya mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 25 tahun, hingga Sayyidah Khadijah wafat. Dalam rentang waktu itu, Nabi Muhammad berumah tangga secara monogami, hanya dengan Sayyidah Khadijah saja dan tidak menikah dengan wanita lainnya. Sebelum dipersunting Nabi, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Pertama, dengan Atik bin Abid dan memiliki seorang putra bernama Abdullah. Kedua, dengan Abu Halah Hind bin Zurarah dan memiliki 3 orang anak, yaitu Hind, Al-Harits, dan Zainab. Setelah suami pertama meninggal, Sayyidah Khadijah baru menikah dengan suaminya yang kedua. Begitupun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Sebagai seorang saudagar kaya dan terhormat, meskipun sudah pernah menikah 2 kali, Sayyidah Khadijah disenangi banyak laki-laki. Banyak pria yang berminat untuk mempersuntingnya. Namun, pilihan Sayyidah Khadijah malah jatuh kepada Nabi Muhammad. Seorang pemuda yang secara harta tidak kaya-kaya amat. Dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih M. Quraish Shihab, 2018 disebutkan bahwa Sayyidah Khadijah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya karena dia menilai bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sempurna kepribadiannya, baik sifat lahir maupun sifat batinnya. Bukan karena penampilannya secara sepintas. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu ketika usianya 40 tahun. Saat itu, beliau yang sedang berkholwat atau bertahanus di Gua Hira menerima wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5,
dari malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 M. Peristiwa itu sekaligus menjadi tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dengan keadaan takut dan gemetaran. Beliau menceritakan yang dialaminya kepada sang istri, Sayyidah Khadijah. Dia kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya, Warakah bin Naufal, seorang penganut agama Nasrani yang mengenal Injil. Dengan segala pengetahuannya, Warakah membeberkan kalau lelaki yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira adalah An-Namus Jibril, sama seperti yang datang kepada Musa dahulu. Warakah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi Muhammad akan didustakan, diganggu, diusir, dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Setelah itu, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 23 tahun, hingga beliau wafat. Tidak hanya ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad juga berupa hadits-hadits qudsi. Apa yang dikatakan Warakah benar terjadi di kemudian hari. Pada saat awal-awal mendakwahkan Islam di Makkah, Nabi Muhammad mengalami gangguan, tentangan, pendustaan, pengusiran, dan bahkan upaya pembunuhan. Semula Nabi Muhammad mendakwahkan Islam secara diam-diam. Ia mengajak keluarga dan saudara-saudaranya untuk memeluk Islam. Namun kemudian Allah menurunkan Qs Al-Hijr ayat 94 dan meminta Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan kepada masyarakat Makkah secara luas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr 94. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Makkah selama 13 tahun. Namun hanya sedikit orang saja, sebagian besar dari kalangan bawah, yang menerima seruan Nabi. Sebagian besar penduduk Makkah menolak dan menentang agama baru tersebut. Dalam buku para penentang Nabi Muhammad Misran dan Armansyah, 2018 disebutkan, setidaknya ada 5 motif mengapa masyarakat Makkah menolak dakwah Nabi. Yaitu pengaruh dan kekuasaan, ekonomi dan status sosial, setia dengan agama nenek moyang, iri, dengki, dan angkuh, serta tidak percaya ajaran Islam. Selama mendakwahkan Islam di Makkah, ada 2 sisi kepercayaan yang menjadi titik berat Rasulullah. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Karena pada saat itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu, akan tetapi mereka menyembah banyak berhala. Kedua, kepercayaan hari akhirat. Selama di Makkah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Setelah mendapatkan tekanan yang begitu hebat dari kafir Quraisy Makkah, Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah bermigrasi ke Madinah. Bahkan Allah melalui malaikat Jibril juga sudah menentukan waktu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Yaitu tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau bertepatan dengan tanggal 20 Juli tahun 622 Masehi pada malam hari setelah lewat 2/3 malam, di saat para elite kaum kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi Muhammad untuk menghabisinya lengah. Hijrah bukan hanya untuk menghindari ancaman dan penindasan dari kaum kafir, tetapi juga menyelamatkan dan menyebarkan Islam di wilayah Arab lainnya. Perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah begitu berat. Di samping jaraknya yang cukup jauh, sekitar 450 km, para musuh juga terus memburu Nabi Muhammad bahkan hingga beliau meninggalkan Makkah. Mereka tidak rela Nabi Muhammad mendakwahkan agamanya di tempat lain. Bagi mereka, api dakwah Islam harus dipadamkan. Apapun caranya, termasuk membunuh Nabi Muhammad. Pada saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara umat Islam lainnya sudah lebih dahulu berangkat ke Madinah. Untuk mengelabui musuh, Abu Bakar menugaskan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejaknya dan Nabi Muhammad. Sementara Abdullah bin Arkad, yang waktu itu belum masuk Islam ditugaskan sebagai penunjuk jalan. Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah juga tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah, dalam baiat Aqobah pertama dan kedua. Tentu itu menjadi modal bagus bagi Rasulullah dan umat Islam. Namun selain 2 hal itu, mungkin saja ada hal-hal lainnya yang menyebabkan mengapa Madinah yang dipilih sebagai tempat berhijrah.
Dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadits-Hadits Sahih 2018 M. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa dipilihnya Madinah sebagai tempat hijrah karena kota tersebut memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kota lainnya. Pertama, penduduknya, suku Aus dan Khazraj, memiliki sikap ramah. Kedua, penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Suku Aus dan suku Khazraj, ditambah komunitas Yahudi Madinah, tidak pernah akur. Pengalaman berperang ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga ajaran agama Islam. Ketiga, Nabi Muhammad memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah, yaitu Bani Najjar. Keempat, letak Madinah yang strategis. Sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras. Hanya dari sisi utara Madinah yang menjadi wilayah terbuka. Hal ini menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Demikianlah biografi Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah hingga hijrah ke Madinah. Berbeda dengan umat Islam yang dibatasi hanya boleh beristri 4 sekali waktu, dengan syarat adil, Nabi Muhammad diberi kekhususan oleh Allah untuk beristri lebih dari itu. Dijelaskan Ibnu Hazm Al-Andalausi dalam Intisari Sirah Nawawiyah 2018, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah dan Nabi Muhammad tidak menikahi wanita lainnya hingga istrinya yang pertama itu wafat. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad menikahi Saudah binti Zamah pada tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Sebetulnya, rencana dan usulan perkawinan Nabi dan Saudah tidak datang dari beliau sendiri, melainkan dari Khawlah binti Hakim, sahabat Sayyidah Khadijah. Khawlah merasa prihatin dengan Nabi Muhammad yang hidup sendiri setelah ditinggal wafat Khadijah. Dalam Bilik-Bilik Cinta Muhammad 2018 Nizar Abazah menjelaskan bahwa dengan menikahi Saudah, yang saat itu berusia 50 tahun, Nabi Muhammad ingin meringankan penderitaannya, meningkatkan derajatnya, dan menjaganya dari fitnah dari kaum musyrik Makkah. Saat itu status Saudah adalah janda dari Sakran bin Amr bin Abdi Syam. Sakran meninggal dalam saat hijrah di Habasyah. Saudah memiliki 5 atau 6 orang anaknya hasil perkawinannya dengan Sakran. Nabi kemudian menikahi Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Makkah, namun baru tinggal serumah pada tahun ke-13 kenabian atau 1 Hijriyah. Mahar yang diberikan Nabi Muhammad untuk Aisyah sebesar 12 uqiyah atau 400 dirham. Aisyah adalah satu-satunya istri yang dinikahi Nabi Muhammad dengan status lajang, sementara yang lainnya janda. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Rasulullah menikahinya adalah karena mimpi. Suatu ketika, Rasulullah bermimpi didatangi malaikat membawa Aisyah dengan dibalut kain sutera. Malaikat tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan yang dibalut kain sutera tersebut adalah istrinya. Mimpi Rasulullah ini berulang hingga 3 kali. Aisyah hidup bersama Nabi selama 9 tahun 5 bulan. Ia wafat pada 58H. Pada tahun ke-3H, Nabi Muhammad menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab, yang berumur 21 tahun. Ketika itu, Sayyidah Hafsah berusia 21 tahun, riwayat lain 18 dan 20 tahun dan berstatus sebagai janda dari Hunais bin Huzafa As-Sahmi. Dalam Bilik-Bilik Cinta Muhammad Nizar Abazah dalam 2018 dan Membaca Sirah Nabi Muhammad SAWM Quraisy Shihab 2018 disebutkan bahwa alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, baik Umar bin Khattab maupun Hunais bin Huzafah yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad lalu mempersunting Sayyidah Zainab binti Huzaimah, janda dari Abdullah bin Jahsy al-Asadi, riwayat lain Ubaidah bin al-Harits pada tahun ke-3 Hijriyah. Pada saat dinikahi Nabi, Zainab binti Huzaimah berusia 29 tahun. Zainab wafat pada saat Nabi masih hidup, setelah berkumpul dengannya selama 2 bulan. Nabi juga menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah, namanya aslinya Hindun, binti Abu Umayyah, namanya aslinya Hujaifah, bin Al-Mughirah, yang saat itu berusia 34 tahun. Suami Ummu Salamah sebelumnya, Abu Salamah, meninggal dunia pada tahun kedua Hijriyah akibat luka parah setelah ikut dalam Perang Uhud. Keadaan Ummu Salamah yang janda dan memiliki banyak anak membuat Nabi berkeinginan untuk menikahinya.
Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah melamar Sayyidah Ummu Salamah karena beliau hendak memberi imbal jasa atas perjuangannya di jalan Allah. Ada yang menyebut untuk menghibur hatinya setelah suaminya gugur. Dan, ada juga yang berpendapat kalau itu dilakukan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan Sayyidah Ummu Salamah. Terlepas dari itu semua, Ummu Salamah adalah istri Nabi yang wafatnya paling akhir, yaitu pada tahun 59 H. Pada tahun keempat H, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy, yang saat itu berusia 35 tahun. Alasan Nabi menikahi Zainab binti Jahsy adalah karena perintah Allah. Suami Zainab sebelum Nabi Muhammad adalah Zaid bin Haritsah, budak yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi. Dia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nabi Muhammad kemudian menikahi Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits, yang saat itu berusia 21 tahun. Sebelum dengan Nabi, Juwairiyah menikah dengan Abdullah bin Jahsy Al-Asadi. Dia wafat pada tahun 56 H dan disalatkan oleh Marwan. Nabi kemudian menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah binti Abu Sufyan setelah perjanjian Hudaibiyah, yang saat itu berusia 37 tahun, pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebelumnya, dia bersuamikan Ubaidillah bin Jahsy Al-Asadi yang murtad dan kemudian memeluk Nasrani. Ummu Habibah wafat pada 44 H, atau masa kekhalifahan saudaranya, Muawiyah. Pada tahun yang sama, Nabi juga menikahi Sayyidah Safiyah binti Huyai, seorang pemimpin Yahudi di distrik Khaybar. Jika dirunut ke atas maka garis nasabnya sampai kepada Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa. Safiyah pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraizah, Salam bin Misikam, namun perkawinannya ini tidak berlangsung lama. Usia Safiyah 17 tahun saat dinikahi Nabi. Sayyidah Safiyah wafat pada tahun ke-50 H, atau pada masa pemerintahan Muawiyah. Dia dimakamkan di Baqi, Madinah. Selama hidupnya, Sayyidah Safiyah menyampaikan 10 hadits Nabi, satu di antaranya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Pada tahun 7 H, Nabi juga menikahi Maria Al-Qibtiyah. Dia adalah hadiah dari Muqawqis setelah Nabi menyeru agar penguasa Mesir itu memeluk Islam. Nabi Muhammad membuatkan rumah untuk Sayyidah Maria di ujung timur Madinah. Ada sebuah 2 bilik dan loteng terbuka di atas rumah tersebut. Nabi Muhammad duduk-duduk di situ kala musim panas. Riwayat lain dia dititipkan di rumah sahabat Harits bin Nu'man. Terakhir, Nabi menikah dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harits, yang saat itu berusia 25 tahun. Semula, namanya adalah Barah. Nabi Muhammad menggantinya dengan Maimunah yang bermakna impian, harapan, keberkahan setelah menikahinya. Sayyidah Maimunah pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Sakafi sebelum memeluk Islam. Mereka kemudian bercerai karena suatu alasan. Lalu, Maimunah menikah lagi dengan Abu Raham bin Abdul Uzza dari Bani Amir bin Lu'ai. Dalam waktu beberapa lama, Maimunah kembali hidup menjanda setelah suaminya yang kedua, Rahan, wafat. Quraisy Syihab mengungkapkan salah satu motif Nabi menikahi Maimunah binti Al-Harits adalah untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Makkah. Karena, saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan pembesar Makkah. Lubabah Al-Kubra, istri Abbas bin Abdul Muthalib, dan Lubabah As-Sugra, istri Al-Walid bin Mughirah dan ibu Khalid bin Walid, merupakan saudari Sayyidah Maimunah. Diriwayatkan bahwa mas kawin Nabi Muhammad untuk setiap istrinya adalah 500 dirham. Sementara nafkah yang diberikan Nabi untuk istri-istrinya setiap tahunnya adalah sebanyak 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma. Nabi Muhammad memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Seluruh anak Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dijelaskan Ibnu Hazm dan Hadratus Syekh Kiai Haji M. Hashim Asy'ari, berikut penjelasan singkat mengenai putra-putri Nabi. Pertama, Sayyidina Al-Qasim. Dia lahir sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Karena Qasim adalah anak tertua, maka Nabi diberi julukan Abu Qasim. Dia hanya hidup selama beberapa hari saja. Kedua, Sayyidah Zainab. Dia adalah putri tertua Nabi yang lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Nabi Muhammad. Dia menikah dengan Abu Al-Ash bin Arabi. Dari pernikahannya itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ali, meninggal saat usia remaja, dan Umamah, yang nanti dinikahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Sayyidah Fatimah wafat.
Zainab wafat pada 8H. Ketiga, Sayyidah Ruqayyah. Dia lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi Muhammad. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dia tidak memiliki suami lagi selain Utsman. Dari Utsman, dia memiliki seorang anak bernama Abdullah, yang meninggal di usia 4 tahun. Tercatat, dia ikut hijrah sebanyak 2 kali. Ruqayyah wafat ketika Nabi berada di dalam Perang Badar, riwayat lain 3 hari setelah Perang Badar. Keempat, Sayyidah Ummu Kulsum. Dia dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, namun kemudian diceraikan sebelum disentuhnya. Ia kemudian dinikahi Utsman bin Affan pada tahun 3H, yang sebelumnya ditinggal wafat istrinya, Ruqayyah, yang notabene kakak Ummu Kulsum sendiri. Ummu Kulsum tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun 9H. Kelima, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 2H. Dengan Ali, Fatimah memiliki beberapa anak, Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhsin yang meninggal saat masih kecil. Fatimah adalah orang yang paling dicintai Nabi. Dia wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Keenam, Sayyidina Abdullah. Dia lahir setelah ayahnya diangkat menjadi Nabi. Ia lahir di Makkah dan wafat saat usianya masih kecil. Diriwayatkan kalau Abdullah juga disebut dengan nama At-Tayyib dan At-Tahir karena lahir pada masa kenabian. Ketujuh, Sayyidina Ibrahim. Berbeda dengan anak-anak Nabi sebelumnya yang lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dia lahir di Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8H. Ia wafat di Madinah ketika usianya baru 17 atau 18 bulan, tahun 10H, dan dimakamkan di kuburan Baqi. Nizar Abazah dalam bukunya Perang Muhammad, Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah, 2011 menjelaskan, ada 3 alasan mengapa Nabi Muhammad sampai berperang. Pertama, melayani serangan musuh dan mempertahankan diri seperti yang terjadi dalam Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Kedua, memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu kaum muslim, meski sudah ada nota perjanjian atau kerjasama, seperti Perang Bani Quraidah, Khaybar, Mu'tah, dan lainnya. Ketiga, menggagalkan rencana musuh yang mengancam kaum muslim seperti Perang Tabuk dan sejumlah ekspedisi detasemen yang dikirim Nabi ke beberapa wilayah untuk mencegah suku-suku mempersiapkan penyerangan terhadap kaum muslim di Madinah selama kurang lebih 10 tahun di Madinah. Terjadi peperangan antara pasukan umat Islam dan musuh-musuhnya sebanyak 64 kali. Hanya 26 peperang yang dipimpin langsung Nabi Muhammad, sementara sisanya dipimpin pasukan utusan Nabi. Nabi Muhammad mulai merasa sakit ketika sedang di rumah Sayyidah Maimunah pada hari Rabu, 2 malam terakhir dari bulan Safar. Pada saat itu, Nabi menderita pening disertai demam. Pada hari-hari terakhir dalam kehidupannya, Nabi Muhammad juga merasakan sakit yang sangat akibat makanan yang dimakan ketika berada di Khaybar beberapa tahun sebelumnya. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad dalam satu hadits, seperti diriwayatkan Bukhari. Setelah merasa tubuhnya semakin berat dan sakitnya semakin parah, Nabi Muhammad meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Semua istri Nabi mengizinkan. Beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah pada hari Senin dan wafat pada hari Senin berikutnya. Persisnya, ketika waktu duha sedang memanas pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11H tanggal 6 Juni tahun 632 Masehi, di Madinah. Pada saat itu, beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari. Beliau dikafani dengan 3 baju lapis berwarna putih, bukan berbentuk gamis kemeja atau imamah sorban. Al-Abbas adalah orang yang pertama mensalati jenazah Nabi Muhammad, kemudian diikuti Bani Hashim, kaum Muhajiri, Ansor, dan umat Islam secara umum. Nabi Muhammad dimakamkan di tempat dicabutnya ruhnya. Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl, kedua putra Al-Abbas, Qatsam dan Syakran, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Huli adalah orang-orang yang turun ke liang lahat untuk menyambut jenazah Nabi Muhammad. Di atas makam beliau dibangun tatanan batu bata. Dikatakan tatanan batu bata terdiri dari 9 batu bata. Kemudian para sahabat mengurukkan tanah, dan menjadikan makam beliau dalam bentuk rata, setelah itu diperciki dengan air di atasnya, demikian keterangan dalam satu riwayat Al-Hakim Abu Ahmad. Penulis, Amulison Rohmat dalam situs NU Online.
Itulah biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran sampai beliau wafat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan semoga kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin 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 ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.